Di Pulau Jawa yang hijau, menjulanglah gunung yang gagah, namanya Gunung Lawu. Gunung ini tinggi sekali, puncaknya seringkali diselimuti awan putih seperti kapas. Nah, di gunung yang misterius ini, ada cerita seru tentang seekor macan yang sangat istimewa. Macannya bukan makan biasa, bulunya putih bersih seperti salju. Orang-orang di sekitar Gunung Lawu percaya, macan putih ini bukan hanya hewan biasa, ia adalah penjaga gunung. Seperti malaikat hutan yang membawa pesan rahasia dari alam gaib. Dunia yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Dulu, kakek nenek kita sering bercerita tentang macan putih ini. Mereka bilang, kalau ada orang yang hatinya bersih dan sayang pada hutan, kadang-kadang macan putih akan menampakkan diri sebentar. Warnanya yang putih membuat macan ini terlihat sangat suci, seperti cahaya di tengah hutan yang gelap. Ia dipercaya sebagai pelindung hutan dan semua makhluk hidup di dalamnya. Kalau macan putih itu terlihat, tandanya alam sedang baik-baik saja. Di kaki Gunung Lawu, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arya. Arya sangat suka bermain di hutan. Ia kenal semua pohon, semua suara burung, dan semua jalan setapak. Ayah Arya adalah seorang penjaga hutan. Jadi Arya diajarkan untuk selalu menyayangi dan menjaga hutan seperti rumahnya sendiri. Arya tidak pernah membuang sampah sembarangan atau merusak tanaman. Ia selalu berhati-hati agar tidak mengganggu hewan-hewan hutan. Berbeda dengan Arya, ada seorang penebang kayu yang tinggal tidak jauh dari sana. Pak Badu namanya. Pak Badu ini serakah, ia hanya memikirkan keuntungan sendiri. Ia menebangi pohon-pohon di hutan Lawu tanpa mempedulikan akibatnya. Ia tidak peduli kalau rumah hewan-hewan jadi rusak atau hutan jadi gundul. Baginya, yang penting adalah mendapatkan banyak kayu untuk dijual. Suatu hari, Arya sedang bermain di dekat hutan larangan. Bagian hutan yang sangat dijaga karena di sana dipercaya menjadi tempat tinggal macan putih. Tiba-tiba, Arya melihat kilauan putih di antara pepohonan. Jantung Arya berdebar kencang. Perlahan muncullah seekor macan yang sangat besar dengan bulu seputih kapas. Macan itu sangat anggun dan matanya memancarkan kedamaian. Arya terpana. Ia tidak merasa takut sama sekali. Macan putih itu menatap Arya sejenak, lalu mengendus udara dan menghilang kembali ke dalam hutan. Arya yakin, ia baru saja melihat penjaga Gunung Lawu. Arya segera berlari pulang dan menceritakan pengalamannya kepada ayahnya. Ayah Arya tersenyum bangga. Arya anakku, kamu pasti punya hati yang bersih dan sayang pada hutan. Makanya, macan putih itu menampakkan diri padamu. Ingatlah selalu, macan putih adalah pengingat bagi kita untuk selalu menjaga hutan. Keesokan harinya, Arya melihat Pak Badu dan beberapa orang sedang menebangi pohon-pohon besar di dekat hutan larangan. Arya memberanikan diri menghampiri Pak Badu. Pak Badu, jangan tebang pohon-pohon di sini. Ini rumahnya hewan-hewan dan tempat macan putih menjaga hutan. Pak Badu tertawa mengejek. Macan putih? Itu cuma cerita bodoh anak kecil. Yang penting, kayu ini bisa dijual dan menghasilkan uang. Pak Badu tidak mendengarkan perkataan Arya. Ia terus menebangi pohon dengan serakah. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, dan suara gemuruh terdengar dari puncak Gunung Lawu. Hujan turun dengan sangat deras, membuat banjir di sekitar hutan. Pak Badu dan anak buahnya ketakutan. Mereka kesulitan membawa kayu-kayu besar yang sudah mereka tebang. Saat hujan mulai reda, Pak Badu melihat sesuatu yang menakutkan. Di kejauhan, di antara kabut tipis, terlihat siluet macan putih yang besar sedang mengawasi mereka dari atas bukit. Matanya tampak bersinar tajam. Pak Badu dan anak buahnya merasa sangat ketakutan. Mereka percaya kemarahan penjaga hutan telah datang. Sejak kejadian itu, Pak Badu menjadi lebih takut dan tidak berani lagi menebang pohon sembarangan di dekat Gunung Lawu. Ia mulai mengerti. Alam memiliki kekuatannya sendiri yang tidak boleh diremehkan. Ia juga mulai menyadari cerita tentang macan putih bukan hanya sekadar dongeng, tapi sebuah peringatan untuk selalu menjaga keseimbangan alam. Arya terus menyayangi hutan dan selalu mengingat pesan ayahnya tentang macan putih. Ia tahu, menjaga hutan berarti menjaga rumah bagi banyak makhluk hidup dan menghormati penjaga spiritual Gunung Lawu. Dan seperti macan putih yang membawa kedamaian, menjaga alam akan membawa kebaikan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video channel Amih Arai. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua ya.